Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita langsung saja akan membahas tentang jenis-jenis paragraf ya. Minggu lalu kita sudah melihat beberapa komponen dari paragraf seperti pengertiannya, kemudian unsur-unsur dasarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memperhatikan jenis-jenisnya. Oke? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis, kita akan meninjau ulang terlebih dahulu. Ini bukan paragraf sih ya, tapi lebih kepada peninjauan ulang dari pertanyaan teman-teman minggu lalu. Jadi sebenarnya sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu, penting untuk saya tekankan kepada teman-teman bahwa tidak banyak yang menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya, di tanggal 19 April. Kebetulan di tanggal 26 April kan kita tidak masuk ya. Jadi pertemuan terakhir kita adalah di tanggal 19 April dan sebagian besar kelas belum menyelesaikan pembelajaran. Penting untuk saya ulangi karena teman-teman tidak ada kabar sama sekali sehingga tidak ada follow up terkait hal ini. Ya, yang mana untuk melengkapi pertemuan teman-teman, maka teman-teman perlu menyelesaikan pembelajaran dari video online minggu lalu, serta menyelesaikan apa yang saya minta sebagai hasil pembelajarannya, yaitu berupa catatan. Ya. Adapun untuk menyemangati teman-teman yang sudah mengumpulkan, sangat saya apresiasi sekali. Saya berterima kasih kepada Heni Astuti, kemudian ada juga Vina Selpiana Arista, Radinda Sunyi Arsi, kemudian ada juga Nita Umnia, kemudian ada Haikal Fikri, dan Astuti yang sudah mengumpulkan hasil pembelajarannya 2 minggu yang lalu. Sementara teman-teman yang lain itu belum mengumpulkan, adapun beberapa orang sudah sempat izin ke saya ya, seperti Harry Yusman pada saat itu mungkin sempat sakit, jadi mungkin bisa disusul untuk partisipasinya ketika sudah baikan ya, ketika sudah lebih sehat. Begitu teman-teman. Dalam hal ini saya akan langsung saja membahas dari pertanyaan minggu lalu. Minggu lalu saya mendapati pertanyaan seperti yang sudah saya amati di dalam salah satu ciri paragraf efektif di poin pertama, yaitu tentang kesatuan paragraf ya. Di mana kesatuan itu maksudnya adalah mengandung gagasan utama penjelasan yang mengarah hanya pada satu pokok gagasan, yang berarti konsisten sehingga tidak boleh menjelaskan sesuatu yang baru. Lalu bagaimana jika dipadukan dengan KPT atau tidak menjelaskan langsung? Bukankah itu sudah menjelaskan poin yang berbeda? Jika memang seperti itu, mohon penjelasannya Miss, karena saya kurang memahaminya. Jadi ada satu pertanyaan seperti ini minggu lalu, dan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kesatuan itu adalah, memang maksudnya adalah mengandung gagasan utama yang jelas ya. Satu gagasan utama, tetapi dalam kesatuan itu gagasan utama itu hanya satu saja ya. Gagasan utama yang ada dalam video sebelumnya saya singkat menjadi kalimat topik. Kalimat topik hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Kemudian untuk menjelaskan kalimat topik ini kita bisa memakai KPL, kita bisa memakai KPT. Ada dua jenis kalimat yang bisa kita pakai untuk menguraikan KT. Dalam hal ini, KPL dan KPT tidak boleh bertentangan, ya, tidak boleh menentang KT atau kalimat topiknya. Kenapa dia tidak boleh menentang kalimat topik? Karena kalimat topik ini itu harus ada satu dan dia harus menyatu padu dengan KPL dan KPT yang menjelaskannya. Ya, sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. KT, KPL, dan KPT selama dia membicarakan satu gagasan utama saja, maka dia tetap dianggap menyatu. Contohnya apa? Saya
membuka kembali ya contoh yang saya sempat berikan di pertemuan sebelumnya. Ini contoh struktur pertama. Contoh struktur pertama ada satu KT saja, kemudian ada beberapa KPL ya. Dalam hal ini saya contohkan dalam paragraf di bawah ini. Yang berwarna kuning adalah KT ya. Kemudian yang berwarna hijau pertama ini adalah KPL 1. Hijau keduanya adalah KPL 2. Hijau ketiga dalam hal ini, saya tarik garis ke sini, adalah KPL 3. KT dengan ketiga KPL ini, teman-teman, dia merupakan satu kesatuan dan tidak saling kontradiktif. Artinya, paragraf ini sudah menyatu, sudah konsisten, membahas satu gagasan topik saja. Gagasan topiknya apa? Yaitu tentang ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek. Yang dibahas adalah ruang lingkup manajemen operasi. Apa sih ruang lingkup manajemen operasi tersebut? Nah, itu yang dibicarakan dalam KPL 1, dijelaskan oleh KPL 1. Apa sih ruang lingkup manajemen operasi itu? Aspek pertamanya apa? Aspek pertamanya adalah perencanaan sistem produksi. Aspek keduanya apa? Sistem pengendalian produksi. Aspek ketiga dari ruang lingkup manajemen operasi apa? Sistem informasi produksi. Begitu. Jadi dari KPL 1 sampai KPL 3 tidak ada topik baru yang dibahas. KPL 1 sampai KPL 3 hanyalah penjelas. Oke? Penjelas dari KT. Ya, namanya penjelas ya berarti tidak boleh bertentangan dengan kalimat topik. Namanya penjelas tidak boleh bertentangan dengan kalimat topik. Sehingga satu paragraf ini merupakan paragraf yang sudah dapat kita simpulkan sebagai paragraf yang menyatu. Menyatu secara kesatuan ya, dan juga konsisten membahas satu topik saja. Topik tentang apa yang saya lingkari tadi? Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek. Maka KPL 1 sampai KPL 3 membahas tentang 3 aspek tersebut ya. Sehingga dia tidak mencong-mencong dari kalimat topiknya. Begitu ya. Kemudian di struktur yang kedua ada yang lebih ditambahkan sedikit, yaitu setelah satu KT, ya ingat KT hanya satu saja, ada beberapa KPL boleh ditambahkan, kemudian di setiap KPL itu dijelaskan lagi oleh KPT. Bagan ini teman-teman maksudnya adalah satu KT dijelaskan oleh beberapa KPL, kemudian setiap satu KPL itu ada kalimat penjelasnya. Apa kalimat penjelas KPL? Disebut dengan KPT. Begitu. Sehingga dalam hal ini, di dalam paragraf ini saya tandai, yang berwarna kuning adalah KT, kemudian yang berwarna hijau di sini adalah KPL, ya. KPL ini mirip dengan yang di sini, oke? Kemudian yang berwarna ungu yang pertama ini adalah KPT 1. Kemudian yang ini adalah KPT 2. Ya, jadi kita anggap saja KPT 1 itu di sini, kemudian KPT 2 itu di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana Miss maksudnya KT itu dijelaskan oleh KPL, kemudian KPL dijelaskan oleh KPT? Kita lihat. Di dalam kalimat topik menjelaskan tentang dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana bla 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 bla. Jadi yang dibahas di sini adalah dalam hal pakaian adatnya masyarakat Tengger. Dalam hal pakaian adatnya masyarakat Tengger. Kemudian kalimat topik ini diperjelas lagi oleh KPL. Apa yang diperjelas oleh KPL? Dia menjelaskan di sini tentang pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Maksudnya pakaian adat apa sih? Ya, pakaian adatnya masyarakat Tengger. Gitu. Jadi yang warna hijau ini menjelaskan tentang yang warna kuning. Ya. Kemudian warna abu-abu ini menjelaskan tentang yang warna hijau.
Karena yang warna hijau berbicara tentang pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hujatan. Berarti yang ditekankan di sini adalah pakaian adatnya masyarakat Tengger. Pengenaannya, pemakaiannya itu seperti apa? Dijelaskanlah di dalam kalimat yang berwarna ungu ini. Pertama, para pria mengenakan pakaian adatnya itu seperti apa sih? Dengan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang, biasanya berwarna hitam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dijelaskan lagi kalimat yang berwarna hijau ini, dijelaskan lagi di yang nomor 2 juga, yang KPT kedua. Yang mana tadi sudah membahas tentang para prianya, sekarang membahas tentang para perempuannya. Kalau tadi para pria memakai celana panjang warna hitam dan lain-lain, maka dalam hal ini para perempuan dijelaskan di KPT nomor 2, para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rapi bla 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 bla. Jadi teman-teman, inilah maksudnya turunan tersebut, turunan dari struktur. Ya, contoh KT tadi yang berwarna kuning dijelaskan oleh KPL. Dijelaskan oleh KPL yang berwarna hijau. KPL ini dijelaskan lagi oleh KPT. Gitu. Jadi semakin bagan kita itu menurun, dalam hal ini menyamping ya, kalau sesuai dengan gambar ini. Kalau saya buat contohnya di sini seperti inilah. Jadi contoh kalimat paragraf yang ini pasti dia bagannya itu KT yang pertama, kemudian diisi oleh KPL di bawahnya. Kemudian KPL ini dibagi menjadi 2 lagi, dijelaskan oleh 2 KPT. Nah, pasti bagan yang paragraf nomor 2 ini, bagannya pasti seperti yang di bawah saya tulis ini. Saya highlight sedikit ya. Saya highlight mungkin dengan warna ungu. Jadi pasti paragraf 2 ini, paragraf yang kedua di sebelah kanan ini, pasti ini bagannya. Ya, kalau secara menurun. Jadi begitu teman-teman, ketika paragraf bagan dari paragraf ini menurun, maka kalimatnya akan semakin jelas, ya. Kalimat topik itu pada dasarnya dia belum lengkap. Bagaimana cara kita melengkapi kalimat topik? Kita harus melengkapinya dengan KPL. Kadang-kadang KPL itu juga tidak lengkap. Bagaimana cara menjelaskan KPL? Kita pakai KPT. Begitu. Jadi semakin ke bawah dia harus semakin jelas penjelasannya. Saya harap bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini pengertian paragraf sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Saya skip saja. Unsur-unsur paragraf juga demikian, sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ini juga saya akan skip. Kemudian, ciri-ciri paragraf efektif juga sempat kita bahas minggu lalu ya, dan ini udah teman-teman tanyakan juga. Nah, kita masuk sekarang dalam daftar kata penghubung sudah ya. Kita masuk sekarang dalam jenis-jenis paragraf. Alright. Jenis-jenis paragraf itu ada beberapa. Pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Jadi teman-teman, ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Jadi paragraf itu beda apa ya? Beda tolak ukur, beda namanya, beda judulnya. Seperti ini. Dia adalah berdasarkan letak kalimat topik, maka dibagi menjadi 5 jenis. Pertama ada paragraf deduktif, yang mana ide pokoknya atau gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Kemudian kedua, paragraf induktif, yang kalimat topiknya itu terdapat di bagian akhir. Ya, ciri-cirinya seperti apa ya? Teman-teman bisa baca di situ. Adapun ciri-ciri yang mungkin akan saya highlight adalah ini. Pemakaian kata-kata ini. Nah, biasanya paragraf induktif itu punya ciri-ciri di kalimat terakhirnya itu ditutup oleh kata jadi, atau kata akhirnya, atau akibatnya, atau oleh karena itu, atau maka dari itu, dan lain-lain. Nah, ini adalah paragraf induktif. Kemudian paragraf campuran.
Paragraf campuran itu gagasan utamanya ada dua tempat. Ada dua tempat. Tapi meskipun dia dua tempat, tetap satu topik, tetap satu KT saja yang dibahas. Hanya satu KT yang dibahas, tapi letak di tempat ditaruhnya itu ada dua tempat. Di mana? Di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Kalau paragraf campuran, letak kalimat topiknya itu di awal dan akhir. Di awal dan akhir ini apakah sesuatu yang berbeda, Miss? Tidak. Kalimatnya itu adalah sama. Kalimat topiknya sama. Hanya saja dikemas dengan, mungkin bukan kalimat topik ya, dikemas dengan kalimat yang berbeda. Dikemas dengan kalimat yang berbeda. Maksudnya itu adalah kalimatnya tetap sama. Misalnya contoh saya mau bilang pendidikan itu sangat penting. Kemudian di bagian akhirnya itu saya mau bilang oleh karena itu hal ini membuat pendidikan begitu diutamakan. Misal saya bilang seperti itu. Pendidikan yang sangat penting dengan kalimat pendidikan jadi diutamakan, itu adalah dua kalimat yang sebenarnya itu intinya sama. Pendidikan itu penting, udah itu aja intinya. Tetapi dalam hal ini dia cara menyampaikannya itu berbeda. Kalimat yang dipakai itu berbeda. Pada intinya sih topiknya tetap sama. Oke? Intinya topiknya harus sama. Kemudian keempat ada paragraf ineratif. Paragraf yang kalimat topiknya terletak di tengah-tengah paragraf. Teman-teman bisa baca selanjutnya. Ide pokok menyebar yaitu biasanya pembaca harus menyimpulkan isi paragraf ini. Dalam hal ini dari kelima semua jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik ini yang akan teman-teman sering pakai dalam esainya nanti adalah pertama, paragraf deduktif, kedua, paragraf induktif, ketiga, paragraf campuran. Alright? Jadi ketiga paragraf inilah yang mungkin akan teman-teman, bukan mungkin lagi, umumnya memang sering sekali dipakai dalam esai menulis, ya, ketiga hal ini. Jadi teman-teman silahkan fokus ke tiga jenis paragraf ini. Tiga jenis paragraf awal ini. Oke? Selanjutnya, itu adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya penyampaiannya. Berdasarkan gaya penyampaiannya. Ini beda lagi jenisnya, teman-teman. Pertama itu adalah ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini biasanya dibuat untuk menceritakan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa. Biasanya ini ada di novel. Novel atau buku cerita sering sekali ada paragraf narasi. Kemudian kedua ada paragraf deskripsi yang biasanya berisi gambaran mengenai suatu objek, ya, atau suatu keadaan dengan sejelas-jelasnya yang melibatkan kesan indera. Contohnya seperti gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya. Biasanya paragraf deskripsi seperti ini ada dalam berita. Oke, paragraf deskripsi biasanya ada dalam berita. Apakah ada dalam esai, Miss? Ada juga sih. Ada juga beberapa yang dalam esai, ya tujuannya lebih kepada menggambarkan suatu objek, menjelaskan tentang suatu teori. Biasanya menggunakan paragraf deskripsi. Dalam esai juga ada, selain berita ada dalam esai juga, ya, ada juga dalam esai, tetapi untuk menjelaskan sebuah teori. Biasanya seperti itu. Kemudian ada paragraf eksposisi. Tujuannya adalah menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Dalam hal ini adalah fakta. Ini dia bersifat ilmiah, ya. Sumber penulisan dapat diperoleh dari hasil pengamatan dan lain-lain. Dalam hal ini paragraf eksposisi lah yang akan banyak teman-teman pakai juga
dalam tulisan ilmiah esainya. Oke, ini akan dipakai nanti dalam esainya. Kemudian keempat ada paragraf persuasif. Paragraf yang berisi ajakan. Berisi ajakan, tujuannya adalah membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Paragraf persuasif juga sering ditulis dalam esai ya. Juga sering ditulis dalam esai, tapi esainya adalah esai yang bersifat persuasif. Esai persuasif. Maksudnya adalah esai yang sifatnya membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Contoh, misalnya esainya itu tentang ajakan kita kepada masyarakat untuk memakai masker. Maka itu bisa pakai paragraf persuasif. Dalam hal ini bisa pakai rangkaian tulisan esai persuasif, bisa. Kemudian ada yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis. Penyampaiannya harus jelas dan alasannya pun harus kuat. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis. Berpikir kritis dan logis sehingga fakta-fakta bisa dipertanggungjawabkan. Paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur objektif. Jadi artinya dia harus bersifat objektif. Maaf, maksud saya ini harus dijauhi dari unsur subjektif sehingga dia harus bersifat objektif. Kemudian dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat. Nah, dari kelima esai ini, yang manakah yang akan teman-teman pakai dalam paragraf esai, terutama dalam tugas Bahasa Indonesia Keilmuan? Pertama adalah paragraf eksposisi, sudah saya tandai. Kedua adalah paragraf argumentasi. Ketiga adalah paragraf deskripsi. Jadi, hanya 3 jenis, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 saja yang akan teman-teman sering pakai dalam esai tulisan Bahasa Indonesia Keilmuannya. Oke, dalam hal ini juga dalam karya tulis ilmiah, dalam skripsi, hanya 3 jenis paragraf ini yang akan teman-teman pakai. Ya, saya tandai di sini teman-teman. Bisa teman-teman nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di sini. Oke, mana yang akan sering dipakai dari ketiga ini? Yang akan sering dipakai adalah yang nomor 3, paragraf argumentasi. Itu yang akan sangat saya harapkan bisa saya lihat dalam tulisan teman-teman. Oke? Itu dulu untuk jenis paragraf. Nah, berdasarkan tadi itu jenis paragraf berdasarkan gaya penyampaiannya. Kemudian jenis paragraf terakhir adalah berdasarkan topik tulisan. Dalam hal ini, jenis paragraf yang ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya tentang esai. Karena paragraf ini akan berhubungan dengan struktur esai. Oke, jadi teman-teman bisa baca terlebih dahulu supaya mendapat gambaran yang jelas tentang paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Karena ketiga hal ini berkaitan erat dengan unsur-unsur esai atau struktur esai. Akan berkaitan erat dengan struktur esai. Oke? Nah, ini adalah satu pertemuan yang membahas tentang jenis-jenis paragraf. Kemudian, saya akan meminta teman-teman untuk mengerjakan latihan secara mandiri, di mana saya akan meminta teman-teman untuk mengidentifikasi jenis paragraf dari paragraf yang sudah saya siapkan, serta membuat satu paragraf sederhana. Oke, latihan mengidentifikasi jenis paragraf dan juga membuat satu paragraf sederhana. Oke, nah itu di mana teman-teman akan lihat di contoh latihan yang akan saya berikan sekarang. Di sini. Ya. Jadi, nomor satu di sini, perhatikan paragraf di bawah ini. Ada jenis-jenis paragraf di sini, ada tentang eceng gondok.
Teman-teman baca paragraf ini, kemudian teman-teman cari kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Maka ditulis jawabannya di sini, ya. Misal kalimat utamanya adalah bla 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 bla. Ditulis saja di situ. Kemudian berdasarkan letak kalimat utamanya, maka paragraf di atas itu adalah paragraf jenis apa? Misal paragrafnya adalah jenis paragraf narasi, maka tulis jawabannya paragraf narasi. Contoh saja, belum tentu benar ya teman-teman. Teman-teman tetap harus mencari jawabannya sendiri. Kemudian berdasarkan gaya penyampaiannya, paragraf ini, paragraf tentang eceng gondok ini, ya tentang eceng gondok, ini paragraf apa? Mungkin paragraf apa tadi? Misalnya adalah paragraf persuasif. Misalnya, ya, siapa tahu. Bisa jadi salah, gitu kan? Nah, teman-teman silahkan pilih sendiri. Kemudian, teman-teman silahkan menentukan berapakah jumlah KPL atau kalimat penjelas langsung yang ada di paragraf tersebut. Misal ada 3 KPL saja, misalnya, gitu kan ya. Bisa jadi ada 2 KPL, bisa jadi ada 1 KPL, bisa jadi juga ada 3 KPL, dan seterusnya. Itu latihan untuk nomor 1. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kemudian untuk nomor 2. Latihan untuk nomor 2. Latihan untuk nomor 2, teman-teman sudah saya siapkan bagan di sini. Dan kalimat topiknya juga sudah saya siapkan 1 kalimat topik saja, yaitu tentang pembelajaran daring. Teman-teman, saya akan minta untuk mengisi KPL dan masing-masing KPL. Ingat, KPL ini ada 2 ya. KPL berwarna hijau dan KPL berwarna merah. Kemudian KPT ada di bawahnya, KPT berwarna hijau dan KPT berwarna merah. Ingat, ini hanya menjelaskan yang ada di bagan. Jadi KT ini dijelaskan oleh KPL berwarna hijau. KPL yang berwarna hijau dijelaskan oleh KPT yang berwarna hijau. Jadi KPT yang berwarna hijau tidak boleh menjelaskan KPL yang berwarna merah ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang berwarna hijau dijelaskan untuk yang berwarna hijau, yang berwarna merah dijelaskan untuk yang berwarna merah. Sementara KPL yang warna hijau dan KPL yang warna merah ini digunakan untuk menjelaskan KT yang ada di atasnya. Oke, teman-teman silahkan isi masing-masing kalimatnya. Ya, isi masing-masing kalimatnya. Pembelajaran daring begitu diutamakan, maka jelaskan lanjutan dari pembelajaran daring begitu diutamakan itu kenapa. Misalnya, tulis di KPL berwarna hijau, alasan pertama. Kemudian alasan keduanya tulis di KPL berwarna merah, gitu ya. Kemudian KPL berwarna hijau dijelaskan lagi oleh KPT. Ditambah penjelasannya dengan KPT warna hijau. KPL yang berwarna merah ditambah penjelasannya dengan KPT berwarna merah. Saya hanya minta teman-teman membuat itu. Dan tolong diperhatikan arahan saya di sini. Dalam bagan kalimat-kalimatnya tidak harus rapi, tidak perlu rapi sesuai kaidah BIK. Yang penting ada aja kalimatnya di sini udah cukup, ya. Misalnya acakadul kalimatnya misalnya, atau misalnya kalimatnya itu tidak pakai koma yang benar, tidak pakai tanda titik, nggak masalah. Namanya bagan itu namanya adalah sebuah rencana. Jadi bisa aja teman-teman membuatnya itu dengan kasarannya saja, ya, buat secara kasar saja. Kemudian nanti di bagian bawah, setelah melengkapi bagan di atas, buatlah paragraf efektif yang sesuai dengan kaidah BEK. Nah, di sini teman-teman akan buat paragrafnya. Paragrafnya itu sesuai dengan bagan yang di atas ini. Oke? Sesuai dengan bagan yang di atas ini. Misal teman-teman sudah mengisi semua bagan ini sudah diisi, KPL sudah diisi, KPT sudah diisi, maka teman-teman tulis semua itu di dalam bentuk paragraf. Misal paragrafnya saya tulis di sini gitu kan. Di sini saya tulis misalnya di sini bla bla ba. Kemudian di sini saya tulis bi.
kemudian saya tulis di KPT hijaunya, sorry. Jadi teman-teman cara menulisnya itu harus berurutan ya. KT itu diturunkan ke KPL warna hijau, kemudian turunkan dulu ke KPT hijau ya. Misalnya di sini ada B, kemudian saya pindah ke KPL merah, B. Nah, maka teman-teman ketika menulis paragraf di bawah ini, tulis seperti itu juga, tapi dengan catatan sudah sesuai dengan kaidah BIK. Jadi komanya jelas, titiknya jelas, kata penghubungnya jelas. Oke? Misal saya mau bilang pembelajaran daring begitu diutamakan, maka saya tulis di sini pembelajaran daring begitu diutamakan. Titik. Kemudian saya tambahkan lagi dengan KPL yang hijau ini, saya tambahkan titik. Gitu. Kemudian saya sambung lagi dengan KPT hijaunya. Kemudian saya tambahkan titik. Kemudian saya tulis lagi titik. Kemudian saya tulis lagi titik. Nah, ini maksudnya adalah dalam bentuk paragraf. Semuanya sudah harus sesuai dengan kaidah BIK. Sesuai dengan kaidah BIK. Dia harus pakai kalimat yang baku, dia harus pakai ejaan yang disempurnakan, dia harus pakai ketentuan-ketentuan dalam bahasa Indonesia keilmuan. Seperti misalnya tidak boros kalimat, ya, tidak lebih dari 30 kata dalam satu paragraf, ya, seperti itulah. Oke? Sorry, tidak lebih dari 30 kata dalam satu kalimat, seperti itu. Alright, teman-teman, itu saja yang saya minta teman-teman untuk kerjakan sebagai latihan dalam pertemuan kali ini ya. Dalam pertemuan kali ini hanya latihan ini saja untuk latihan dari hasil belajar tadi. Oke? Jadi teman-teman ini tidak perlu tidak perlu menulis catatan seperti kemarin, seperti minggu lalu kan saya minta menulis catatan. Dalam minggu ini hasil belajarnya adalah cukup di cukup di latihan ini, cukup di latihan tentang bahasa Indonesia keilmuan ini, ya, cukup di latihan ini saja. Latihan ini akan saya minta teman-teman untuk selesaikan. Pertama harus diselesaikan, kedua adalah dikumpulkan di Moodle, ya, dikumpulkan di Moodle karena saya sudah menyiapkan halamannya. Halaman untuk mengumpulkannya, ya. Teman-teman bisa mengumpulkan ini di pertemuan kalau tidak salah di pertemuan ke-11 ya. Teman-teman bisa mengumpulkan di pertemuan ke-11 khusus untuk latihan ini. Oke? Thank you teman-teman atas perhatiannya. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.